Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi aku di channel Hobi Hari. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai radiator, tapi tidak radiator. Jadi membahas mengenai water cooling system di Civic Vario. Dan banyak orang yang bilang mobil Civic Vario itu kenapa sih ampere temperaturnya cepat naik gitu. Tapi aku sama pegang Vario ini aku nggak pernah overheat loh. Jadi makanya aku agak nggak percaya dengan cerita itu. Kalau kalian ingin tahu bagaimana tipsku mengatasi overheat atau merawat water cooling system Vario, simak videoku terus sampai selesai ya. Oke, aku membuat video ini juga atas ada komentar teman-teman di channel YouTubeku, Mas Andika nih, komennya aku crop, yang minta Mas Hari bagaimana cara mengatasi kalau ampere di atas setengah gitu. Jadi gini, pada prinsipnya kalian harus tahu dulu sistem water coolingnya si Vario itu seperti apa. Nah ini aku tunjukin nih skemanya di sebelah nih. Jadi kalian harus pahami ya. Jadi seperti pada dasarnya, pada umumnya air radiator itu diputar oleh namanya water pump kan dalam mesin. Kemudian lewat air akan muter di dalam blok mesin, keluar melalui cylinder head, kemudian keluar di yang paling atas, nozzle yang paling atas itu ya, untuk hot water menuju ke radiator. Nanti di radiator itu air didinginkan oleh hembusan angin di depan maupun menggunakan kipas. Nanti setelah air sudah dingin di radiator akan dimasukkan kembali ke dalam mesin melalui selang bawah. Nah, selang bawah ini kalau di Vario ada termostatnya gitu. Oke, aku kalau bicara mengenai kasus overheat, aku pakai prinsip paling dasar aja. Teman-teman yang pernah mengalami overheat, kalian pakai cairan pendingin apa buat ngisi radiator? Harusnya radiator coolant ya. Jangan menggunakan air biasa. Kenapa? Karena air biasa itu bereaksi terhadap material radiator maupun mesin kita, yang lama-lama akan menyebabkan korosi. Korosi itu bisa berupa menjadi karat yang potongannya besar atau kecil, yang suatu saat bisa membuat radiator kalian tuh mampet. Sesuai dengan anjuran buku manual mobil dan sudah banyak radiator coolant yang dijual di pasaran, sebaiknya tetap menggunakan radiator coolant karena memang itu peruntukannya untuk radiator. Dan manufaktur atau pabrikan yang menciptakan radiator coolant kan sebenarnya sudah menyiapkan bahan aditif supaya air radiator itu tidak menyebabkan korosi ke mesin dan radiator. Kemudian di sistem water cooling sering ada yang menjadi kambing hitam kalau misalnya overheat, yaitu si radiator. Nah, karena harus tahu juga radiator itu kan dibedakan dari materialnya dan ada istilahnya lagi ply. 1 ply, 2 ply, apa 3 ply. Material radiator itu ada yang dari aluminium full, terus ada yang kayak semacam kuningan. Itu kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau radiator standar biasanya kuningan ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah ya. Kemudian yang membedakan satu lagi adalah ply. Ply itu seperti row, sekat yang di dalam radiator. Aku tunjukkan nih gambar. Ini radiator standar Vario, ini 2 ply. Kenapa 2 ply? Ada garis bolongan 2 gini. Ply 1, ply 2. Kalau dia 1 ply, ya cuma satu itu aja. Seperti yang ditemui di radiatornya Genio. Cuman orang beranggapan bahwa ply-nya makin banyak tidak membuat radiator overheat. Tapi itu sebenarnya nggak masuk sih, nggak masuk akal sih. Karena gini, ply-nya mau banyak, tapi kalau radiatornya mampet ya tetap aja akan menyebabkan overheat gitu. Jadi yang terpenting adalah menjaga kebersihan air radiator yang bersirkulasi dalam mesin dan pastikan tidak ada kotoran. Jadi kalian pergunakan cairan yang tepat dan tidak lupa untuk melakukan pengurasan air radiator secara periode. Biasanya 20.000 km atau 2 tahun sekali. Kemudian di water cooling system Vario terdapat 3 buah sensor. Yang pertama adalah ECT, Engine Cooling Temperature Sensor, yang terletak di cylinder head dan sending gauge. Nah itu yang menuju ke ampere cluster. Dan yang ketiga adalah ECT switch atau switch fan radiator yang terletak di rumah termostat. Oke, sekarang aku tunjukkan posisinya di mana saja. Ya, ini mesin Civic Vario D16. Aku akan menunjukkan 3 sensor yang berhubungan dengan water cooling system.
Yang pertama adalah ini. Ini sensor yang ini. Yang besar ini. Ini namanya ECT. ECT itu adalah Engine Cooling Temperature Sensor. Jadi memang sensornya itu berada di sini nih untuk memantau berapa panas suhu air atau coolant yang ada di dalam mesin. Ini ECT. Kemudian ada satu lagi adalah, nah ini yang seperti jarum kecil nih, kelihatan nggak? Nah nih, ini namanya ECT Sending Gauge. Jadi dia ini bentuknya kayak jarum, dia akan membaca ke dalam meter cluster. Jadi yang ampere itu panas, itu dia bacanya di sini, di sensor yang ini. Nah kemudian sensor ketiganya adalah ini yang di rumah termostat. Ini adalah ECT switch. Jadi switch inilah yang menghidupkan kapan kipas ini harus hidup, harus berputar, kapan juga kipas ini harus mati. Biasanya beriringan dengan ketika termostat membuka, air panasnya masuk ke radiator, kemudian air yang sudah diinginkan masuk lagi ke dalam mesin. Nah, air yang panas ini didinginkan menggunakan putaran kipas ini. Oke, tadi kita sudah lihat posisi dari sensor-sensornya. Nah, untuk beberapa case aku pernah sering temui ampere temperatur itu tidak pas di tengah, tapi agak naik sedikit. Tapi sebenarnya yang ideal tuh tepat di setengah. Karena aku dari dulu pegang Vario ini emang manteng di setengah terus. Mungkin kalau yang setengah lebih dikit itu, mungkin teman-teman coba diingat-ingat, apakah kalian pernah mengganti ECT sensornya? Gitu. Mungkin kalau ganti ECT sensor mungkin bukan punyanya si Vario, kebetulan aja diameternya sama. Tapi kalau misalnya masih pakai punya Vario, pasti ampernya harus tetap di setengah. Mau jalan seberapa jauh, seberapa panasnya mesin kalian, tetap ampere itu akan tetap setengah. Nah, berikutnya adalah tips untuk mengatasi atau keadaan emergensi pada saat mobil kalian overheat. Pertama adalah kalau misalnya kalian sudah melihat tanda-tanda mesin kalian overheat, segera kalian menepi, matikan mesin, kemudian sambil melihat apakah ada kebocoran di jalur-jalur selang-selang radiator. Biasanya kalau ada kebocoran, air di tabung reservoir tuh habis. Nah, kalian harus perbaiki dulu kebocorannya, baru kemudian mengisi air radiatornya kembali. Tapi ingat ya, kalian ngisi air radiatornya jangan pas kondisi mesin sangat panas. Karena kenapa? Nanti silinder head kalian melenting. Karena seperti gini, kalian punya sebuah besi panas, tiba-tiba kalian langsung isi dengan atau dikasih air dingin, itu namanya besi itu akan memuai. Jadi kalau overheat jangan langsung panik untuk langsung mengisi radiator dengan air. Tunggu sampai benar-benar dingin. Oke, yang berikutnya biasanya teman-teman tuh membikin supaya fan-nya nyala terus. Nah, ini caranya gini. Memang harus sedia kabel ya, potongan kabel kecil atau kayak peniti, bukan peniti ya, ya kayak paper atau peniti. Jadi di soketnya ECT switch yang di termostat itu kepalanya di jumper, di bypass langsung. Nanti fan-nya akan nyala terus. Nah, ini cukup berguna buat keadaan darurat. Kemudian kalau memang kedua cara itu sudah tidak bisa dilakukan, ya sebaiknya mobil kalian diderek deh. Atau mungkin satu lagi, kalau misalnya kipas radiatornya mati, ya mau nggak mau, ya kita harus ganti kipas radiatornya kan. Kalau kalian nggak bawa cadangan, ya mau nggak mau mobil diderek. Oke, nextnya tadi adalah tips ya mengatasi kalau overheat. Terus yang berikutnya, apalagi sih yang biasa di-upgrade teman-teman supaya nggak overheat? Oke, yang pertama, biasanya radiator diganti. Diganti dengan apa? Ganti yang model aluminium. Tapi sebenarnya yang radiator standar pun juga nggak apa-apa, asal nggak mampet. Nah, radiator aluminium tuh biasanya ada 2 ply atau 3 ply. Apa bedanya 2 ply sama 3 ply? Nah, tadi kan udah aku sampaikan kan, row-nya. Tapi kalau 3 ply kan karena row-nya makin tebal, ya otomatis radiatornya makin tebal. Air radiator tambah banyak yang diperlukan. Terus yang kedua adalah menggunakan kipas radiator Suzuki Karimun. Kenapa pakai itu? Karena gini, kalau Vario standar itu kipas radiatornya cuma 4 blade, 4 kipas. Nah, sedangkan si Karimun tuh banyak. Jadi memang kayak gembusnya lebih banyak. Cuma memang ada sedikit efek negatifnya, yaitu
karena bilah blade-nya makin banyak, maka putaran kipasnya itu mengeluarkan suara yang cukup berisik sih. Tapi kalau nggak masalah dengan suara itu, yang penting fungsi ya, nggak ada salahnya kalian coba. Udah banyak kok yang jual. Jadi yang sudah memodif soketnya supaya bisa langsung plug and play di Vario sama bracket buat megang di radiatornya. Untuk harga-harganya silahkan browsing sendiri ya. Kalau aku masih pakai yang standar, karena yang standar aja menurutku masih cukup. Oke, kemudian yang berikutnya adalah cara yang salah untuk mengatasi overheat, yaitu melepas termostat. Termostat itu sebenarnya gini loh. Termostat itu kan memang untuk membatasi air panas sama air dingin yang berputar di dalam mesin. Jadi ketika air panas dari mesin masuk ke dalam radiator untuk didinginkan, sebelum kembali ke mesin, maka ditahan oleh termostat. Nah, coba deh kebayang tuh kalau misalnya termostatnya kalian lepas, maka air panas itu akan berputar terus di dalam mesin radiator, dan radiator tidak sempat atau tidak punya waktu buat mendinginkan. Kalau sampai airnya panas ya sudah, kondisinya ya kalian tetap akan overheat gitu. Terus yang kedua, ngelepas termostat itu menyebabkan pembacaan ECT, engine coolant temperature sensor itu, mesin dianggap selalu dingin. Maka ECU memerintahkan injektor untuk menyemprot bensin lebih banyak, seperti kayak kita manasin mobil pagi hari. Kebayang dengan efek seperti itu tuh ya akan menyebabkan konsumsi bahan bakar kalian tuh boros mobilnya. Karena pertama tidak mencapai suhu optimal untuk kerja mesin, yang kedua ya ECU-nya menganggap mesin kalian tuh dingin terus, maka dia akan terus menyemprot bensin dengan jumlah yang banyak. So, jadi tetap pasang kembali termostat bagi yang sudah melepasnya, karena itu memang sudah didesain seperti itu, dan ya jangan dilepas lagi deh, karena lebih banyak hal yang tidak baiknya gitu. Ya, gimana teman-teman mengenai tipsku kali ini mengatasi overheat dan cara merawat radiator Vario? Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang radiator Vario atau temperatur Vario cepat panas, itu salah sih menurutku. Karena aku nggak pernah overheat dari dulu, karena ya aku selalu melakukan hal-hal yang tadi aku sampaikan ke kalian barusan ya, dan terbukti kok di mobilku sendiri. Ya, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen di bawah ya kalau ada kritik atau saran, dan kemudian subscribe ke channelku ya, dan share video ini ke teman kalian yang belum mengetahui kalau ada video ini. Dan semoga kalian suka dengan video ini, dan tunggu videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.